Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel saya, channel Iman Islam Ihsan. Untuk kalian yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya ketika saya upload video baru, maka kamu akan menjadi orang yang pertama melihat video saya. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa dan salah. Tidak ada manusia yang sempurna dari kekurangan. Agar segala kekurangan dan dosa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus senantiasa mengucapkan istighfar kapan saja dan di mana saja. Istighfar adalah lafal mohon ampun atas kesalahan dan dosa. Lafal tersebut diucapkan dengan lisan, direnungi dalam hati, kemudian menyesali kesalahan dan dosa dengan melaksanakan kebajikan. Seorang muslim yang mengucapkan istighfar berarti memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan-kesalahannya. Dengan ampunan dari Allah, diharapkan mendapatkan ridho dan petunjuk darinya. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas waktu, bisa diucapkan usai menjalankan sholat, setiap pagi dan sore, atau setiap kali menyadari kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Istighfar adalah lafal yang diucapkan untuk memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Lafal istighfar harus diucapkan dengan lisan, direnungi dalam hati, dan kemudian dengan sebenar-benarnya menyesali kesalahan dan dosa yang telah diperbuat agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan dari kalimat thayyibah istighfar adalah Astaghfirullahaladzim. Artinya adalah aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalimat istighfar diucapkan sebagai bentuk ungkapan pengakuan akan dosa dan kesalahan yang dilakukan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun kepadanya. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Disadari atau tidak, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana sikap kita setelah melakukan kesalahan kepada seseorang? Jika melakukan kesalahan kepada seseorang, tentu saja kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Misalnya, kamu meminjam buku catatan milik temanmu dan tanpa sengaja ada bagian catatan yang robek. Atau saat kamu memakai sepeda milik temanmu dan kamu merusakkan sepeda tersebut sehingga membuat pemiliknya marah. Allah akan mengampuni kesalahan yang kita lakukan jika kita mau meminta maaf kepada orang yang telah kita rugikan. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan. Saat melakukan kesalahan, kita tidak boleh merasa gengsi untuk meminta maaf. Janganlah menunda-nunda untuk meminta maaf kepada orang lain, karena kita tidak tahu akan ada kejadian apa yang menunggu esok hari. Saat kalian memiliki kesempatan untuk meminta maaf, segera lakukan agar hati menjadi lebih tenang. Banyak sekali orang yang bersalah namun ia tidak mau untuk meminta maaf. Bahkan mereka terkadang malah marah-marah saat diminta untuk meminta maaf. Orang-orang seperti itu merasa bahwa dirinya paling benar dan tidak menyadari kesalahannya. Orang-orang yang tidak mau meminta maaf dan malah marah-marah adalah orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Adapun orang yang memiliki keberanian untuk meminta maaf merupakan orang yang berjiwa besar. Dia dapat mengalahkan hawa nafsunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: Laisa syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Rawahul Bukhari. Artinya, bukan seorang yang kuat itu yang kuat bergulat,
Akan tetapi orang yang sungguh kuat adalah orang yang dapat melawan hawa nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Jika kesalahan yang kita lakukan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, kita wajib bertobat dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa dalam sehari Rasulullah SAW beristighfar lebih dari 70 kali. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia yang telah dijamin Allah akan masuk surga. Seluruh dosa-dosanya telah diampuni, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dikerjakan. Kita sebagai manusia biasa banyak berbuat dosa dan maksiat. Sudah selayaknya apabila sering memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkan istighfar Astaghfirullahaladzim dapat meredamkan hati yang sedang dipenuhi oleh rasa marah serta dapat mengingatkan kita untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Bukankah kita tidak baik jika melakukan suatu dosa atau kesalahan kemudian kita ulangi lagi? Sama halnya diibaratkan kita terperosok lubang yang sama 2 kali. Artinya, apabila kita melakukan kekhilafan dan beristighfar, seharusnya kita tidak mengulangi kekhilafan yang sama. Meskipun Allah Maha Pengampun, kita tidak boleh menjadikan ucapan Astaghfirullahaladzim sebagai bahan permainan. Kita dianjurkan untuk selalu beristighfar dimanapun kita berada, karena sebagai manusia kita tidak terlepas dari kekhilafan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Terdapat beberapa hadis yang menganjurkan untuk membaca istighfar pada waktu-waktu tertentu, dan pada waktu itu sebaiknya kita tidak boleh meninggalkan membaca istighfar. Biasakan untuk membaca istighfar setiap hari untuk mengingatkan diri tentang dosa-dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat selama ini. Waktu-waktu yang hendaknya digunakan untuk memperbanyak istighfar adalah sesudah sholat, pada waktu sahur, pada pagi hari atau setelah sholat subuh, dan juga pada malam hari setelah sholat maghrib. Terdapat beberapa waktu lain yang dianjurkan untuk membaca kalimat Astaghfirullahaladzim. Waktu-waktu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalimat istighfar diucapkan saat berzikir setelah melaksanakan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kemudian yang kedua, ketika merasa berbuat salah seperti berburuk sangka kepada orang lain atau melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istighfar. Kemudian yang ketiga, saat tidak bisa menahan emosi dan amarah yang ada di dalam hati, sebaiknya kita berdiam diri dan memperbanyak membaca istighfar. Yang keempat, kalimat istighfar juga dapat diucapkan saat melihat sesuatu yang membuat hati sedih. Yang kelima, saat kita meraih kesuksesan, kita dapat juga mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Bisa jadi sebenarnya kita tidak pantas karena dosa-dosa kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyayangi hambanya dengan menutupi kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat, bahkan memberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nasr ayat 3 berfirman, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, yang artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya, sungguh dialah Maha Penerima Tobat. Surah An-Nasr ayat 3. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, serta subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.